أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala Allah ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ratilil qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'alamal qur'ana wa 'allamahu. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah agar Allah menambah ilmu kita. Rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Rabb kami, tambahkan kami ilmu. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Hari ini hari Senin 1 September 2025. Bapak-bapak bahagia? Meski Indonesia tidak baik-baik saja. Memanas. Kita dibenturkan dengan aparat keamanan. Pekan lalu hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 dari Mabes Polri dan juga ada perwakilan dari Polda DIY silaturahmi ke tempat kami meminta masukan sebelum kejadian tanggal 28 Agustus yang memilukan. Senin sore tanggal 25 Agustus ada perwakilan dari Mabes Polri dan juga dari Polda DIY silaturahmi ke tempat kami dan meminta masukan dari kami masukan berkaitan dengan Kamtibmas. Maka ada 2 poin yang kami berikan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan juga Polda DIY. Yang pertama, jangan jadikan rakyat sebagai musuh. Yang kami sampaikan, dan kami sampaikan juga, tolong sampaikan kepada Kapolri, Sigit Listianto, untuk disampaikan, jangan sampai kami jadikan sebagai musuh. Kami rakyat hanya ingin menyampaikan aspirasi, tidak ingin bentrok dengan aparat keamanan. Kemudian yang kedua yang kami sampaikan, tolong sampaikan kepada Kapolri, harus adil, transparan. Karena selama ini rakyat melihat kepolisian itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan image kepolisian, harus kita akui di masyarakat sangat buruk. Itu yang kami sampaikan kepada utusan dari Mabes Polri. Ada beberapa orang yang ke tempat kami. Itu sebelum kejadian tanggal 28, Afan Kurniawan, usia 21 tahun, dilindas oleh rantis kendaraan taktis Barakuda, beratnya 11,7 ton. Bayangkan. Dan itu kendaraan seperti itu nggak bisa ngerem mendadak, nggak bisa. Dan sangat berat, anti peluru, anti bom. Tapi pertanyaannya, kenapa melaju dengan cepat dalam kerumunan? Ada beberapa hal yang menjadi kejanggalan yang kami temui berkaitan dengan beberapa peristiwa. Kemudian ada beberapa peristiwa yang tertangkap CCTV. Ada intel-intel yang bergerak. Karena kami sudah terbiasa ketemu dengan intel, yang di Intel Polda, Intel Polres, Polsek juga kita sering ketemu. Kita sering diskusi. Nah, harus kita pahami bahwa di kepolisian itu ada 2 kubu, kubu pro JKW dan pro Prabowo, dan itu sekarang masih ada. Di kementerian juga seperti itu, ada masih pro Jokowi, ada masih pro Prabowo. Dan itu realitas yang kita hadapi. Dan masing-masing tersandera hukum. Maka kenapa ada beberapa penegak hukum yang tidak berani tegas? Karena tersandera hukum. Masing-masing pejabat punya kartu merah. Kalau kamu membuka kartuku, kartumu akan saya buka. Jadi saling sandera. Dan begitulah potret realitas perpolitikan di Indonesia dan
yang kita hadapi. Dan DPR sudah betul, Dewan Perwakilan Rakyat. Dia mewakili kita dari fasilitas, tunjangan, gaji. Mewakili kita sejahtera betul. Tapi kita nggak merasakan. Ya begitulah realitas kehidupan kita. Dan jadi kita harus melek secara politik. Politik bukan hal yang tabu dalam Islam, justru Islam mengatur betul masalah siasah, perpolitikan. Maka Imam Al-Mawardi menulis kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, dibahas lengkap bagaimana perpolitikan dalam Islam. Kemudian Ibnu Taimiyah dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, lengkap juga bagaimana mengatur negara dan bagaimana posisi dia sebagai Amirul Mukminin, sebagai qadhi, sebagai hakim, sebagai polis itu diatur betul. Sehingga inilah keberhasilan kaum orientalis dan kaum nasionalis yang menjauhkan kita umat Islam dari bicara politik. Sehingga bicara di masjid haram, di blacklist, nggak boleh bicara di masjid. Maka betul Pak Jajar ASP, beliau malah mewajibkan penceramah untuk bicara politik. Kalau nggak bicara politik, ya malah di blacklist. Dan begitulah umat Islam, seharusnya melek secara politik. Dan ini ada agenda besar untuk menurunkan, paling tidak membuat framing bahwa Prabowo tidak mampu mengatasi permasalahan negara, sehingga patut dilengserkan. Itu arahnya ke situ. Dan bisa dilihat dari buzzer-buzzer yang dulu pendukung pemerintah, sekarang mendukung demo. Dan banyak, kalau kita lihat media sosial ya Bapak-Bapak, karena mungkin sudah lanjut usia tidak terlalu mengikuti. Kalau kita ikuti media sosial, itu arahnya ke situ. Lengsernya Prabowo. Dan kasus-kasus yang lalu diungkap. Dan itu sudah kelihatan. Dan nanti naiknya Gibran. Baik, kita kembali ke materi. Kita akan membahas surah Al-Asr ayat yang kedua. Baik, kita akan murajaah irama muratal nahawan. Dengarkan dan ulangi. Nada satu itu naik. Nada dua itu datar. Nada tiga itu turun. Baik, kita akan murajaah dari surah Al-Fatihah. Nada satu naik. Dengarkan dan ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pak Baryono. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian nada tiga turun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abah Karno. Perhatikan, ra bertasydid, berharokat fathah, maka wajib dibaca tafkhim, tebal. Ra, bismillahirrahmanirrahim, tebalkan. Coba ulang Abah Karno. Baik, nanti dilatih untuk menebalkan huruf ra dan kurangi getarannya. Karena ra punya sifat takrir, tapi sekali saja. Ra, 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 ra. Bismillahirrahmanirrahim. Ra-nya sekali saja getarannya. Kemudian nada satu naik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Pak Jumingan. Nada dua datar. Ar-Rahmanir Rahim. Pak Suroto. Kemudian nada tiga turun. Maliki yaumiddin. Pak Mustafa. Kembali ke nada satu, naik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pak Barin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nada dua datar. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Pak Yanto. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian nada tiga turun. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pak Yusuf. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita akan mengulang kembali surah Al-Fil. Nada tiga turun. Bismillahirrahmanirrahim. Nada satu naik. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nada dua datar. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nada tiga turun. Wa arsala alaihim tayran ababil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل.
Kembali ke nada satu naik. Tarmihim bihijaratin min sijil. Langsung nada tiga turun. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Surah Al-Humazah. Nada tiga turun. Bismillahirrahmanirrahim. Nada satu naik. Wailul likulli humazatil lumazah. Nada dua datar. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Nada tiga turun. Yahsabu anna malahu akhladah. Kembali ke nada satu naik. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Nada dua datar. Wa ma adraka mal hutamah. Nada tiga turun. Narullahil muqadah. Kembali ke nada satu naik. Allati tattali'u 'alal afidah. Nada dua datar. Innaha 'alaihim mu'sadah. Nada tiga turun. Fi amadim mumaddadah. Baik, kita masuk materi baru. Malam hari ini kita akan membahas surah Al-Asr, ayat yang kedua. Perhatikan dalam ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Baik, kita akan bahas dari sisi bahasa. Ada inna, dalam kaidah bahasa Arab dinamakan huruf taukid, penegas, sungguh atau sungguh-sungguh. Dia berfungsi untuk memperkuat pernyataan. Benar-benar atau sungguh atau sesungguhnya. Kemudian ada kata setelahnya al-insan. Terletak setelah inna. Dalam kaidah bahasa Arab dinamakan isim inna. Dan dia harus fathah di akhirnya. Perhatikan setiap kata setelah inna, letaknya setelah inna pasti fathah di akhirnya. Innal insana.
Innallaha, inna robba, pasti fathah di akhir. Karena salah satu fungsi inna, dia memansubkan. Dan salah satu ciri mansub adalah fathah di akhir. Sehingga setelah inna, pasti harokat terakhir kata setelahnya fathah. Innallaha, innal insana, pasti fathah. Kemudian ada lafi. Lam di sini merupakan lam taukid, penegas juga. Karena ada lam yang bermakna untuk atau bagi. Misalnya lillahi, bagi Allah. Untuk Allah. Tapi dalam konteks ini lam, dia bermakna penegas. Maka dinamakan lam taukid. Menambah penegasan. Sudah ada inna, tambah lagi dengan la. Betul-betul, sungguh-sungguh. Ini penegasan untuk menambah penegasan bahwa manusia benar-benar dalam kerugian. Kemudian ada khusr. Dia terletak setelah fi. Fi merupakan harfu jar. Huruf yang dia tugasnya mengkasrohkan harokat terakhir kata setelahnya. Maka pasti khusrin. Tidak mungkin khusron, tidak mungkin khusrun. Pasti khusrin. Fi kitabillahi, pasti fi kitabi, pasti kasroh di akhirnya. Fil masjidi, pasti kasroh di akhirnya. Karena fungsi fi, dia termasuk harfu jar, dia mengkasrohkan harokat terakhir kata setelahnya. Kemudian perhatikan makna balaghah dalam kalimat ini. Sebenarnya kalimat ini sangat kuat secara retoris. Kalau kita lihat dari sisi balaghah. Jadi kalau kita lihat tingkatan bahasa Arab itu ada tingkatan-tingkatan keindahan bahasa. Karena di sini ada penggabungan dua bentuk penegasan, inna dan la. Dan ini menunjukkan kepastian mutlak. Kalau dilihat dari ilmu balaghah. Baik, kita akan lihat dari sisi kaidah ilmu tajwid. Ada nun bertasydid di sini. Pastikan gunnah yang agak lama. Karena kaidahnya nun dan mim bertasydid, tingkatan gunnahnya itu paling sempurna, akmal matakun. Maka pastikan sedikit lama. Innal insana. Kemudian di sini ada lam sukun, pastikan ada sedikit aliran suara karena lam sukun dia punya sifat bainiyah atau tawassut sehingga sedikit alirkan suara. Innal jangan dipotong innal tapi innal i. Jadi sedikit alirkan suara karena lam sukun punya sifat bainiyah. Kemudian di sini ada nun sukun bertemu dengan sin. Hukumnya ikhfa. Maka tahan 2-3 harokat. Samarkan. Nun samarkan dan gunahkan. Dan gunahnya karena sin termasuk huruf istifal, maka gunahnya tarkik tipis. Untuk menipiskan maka senyumkan. Beda dengan huruf qaf. Ini tebal gunahnya. Qabali. Tapi ini dia gunahnya atau dengungnya tipis. Karena sin termasuk huruf istifal. Maka tidak boleh ditebalkan gunahnya. Dan perlu difahami, kita menggunakan seakan-akan ing, tapi sebenarnya kita bukan mengucapkan ing ang,
Tapi nun yang kita gunakan, yang kita dengungkan. Sehingga seakan-akan kita mengucapkan ing, tapi tidak. In, tetapi kita dengungkan in. Jadi kita tidak bermaksud mengucapkan ing, karena dalam bahasa Arab atau kaidah pembacaan Al-Quran tidak ada bunyi ang, yang adalah dengung. Bukan ing, jelas ing enggak, tapi nun yang kita dengungkan, sehingga seakan-akan orang mendengar ang, padahal bukan. Insana. Kemudian di sini ada mad tabi'i, maka hanya 2 harokat. Innal insana. Baik, kita akan bahas per huruf. Ada huruf hamzah yang keluar dari pangkal tenggorokan i. Ketika kita mengucapkan i, pastikan rahang turun i. Karena ini enggak turun, nanti mengarah ke i, tapi i. Betul-betul dia bunyinya i. Maka harus turunkan rahang i. Kemudian huruf nun, ujung lidah dengan gusi 2 gigi seri atas. Na. Dan dia termasuk huruf tarkik tipis. Jangan sampai ditebal jadi no, tapi na. Tipiskan, tarkik, na. Inna, bukan inna enggak. Itu tebal nanti, tapi tipiskan karena nun termasuk huruf tarkik tipis. Inna. Kemudian lam. Lam dari 2 ujung sisi lidah hingga ke akhirnya, itu ke ujungnya, bertemu dengan gusi atas di hadapannya. La. Dan ingat, huruf lam termasuk huruf tarkik tipis. Jangan sampai ditebalkan menjadi la, tapi la. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan sampai karena sangat mantap jadi la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ingat, lam dia termasuk huruf tarkik tipis. La. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian huruf sin. Sin, ujung lidah diletakkan pada dinding bagian dalam gigi seri bawah. Sa. Sa. Dan ingat, sin punya sifat sofir, desis. Sa. Insana, sana. Desiskan, ada sofir. Yuwaswisu, ada desis. Baik, kita praktekkan, dengarkan dan ulangi. Innal insana. Innal insana. Innal insana. Kemudian lafi mad tabi'i, hanya 2 harokat. Lafi. Kemudian kha, khu. Huruf kha dia punya sifat tafkhim, tebalkan. Khu. Kemudian di sini ada sin yang dia sukun, dan sin punya sifat rokhawah, alirkan suara dengan sempurna. Khus. Setelah kita mengucapkan hu, tarik. Jangan sampai dia terikut tebal khus, nanti dia seperti sad. Tapi tarik, karena dia punya sifat tarkik. Khus. Setelah hu, tarik.
Jangan sampai ini sin terikut tebal. Kha tebal, ini jangan sampai tebal maka tarik. Khus. Angel, yo. Tidak mudah, tapi bisa insya Allah kalau kita latih. Khus. Khus. Jadi jangan sampai terikut tebal khus. Nanti dia seperti sad. Tapi kita tarik khus. Nah, perhatikan betul diakhiri dengan ra di akhir ayat. Sebelumnya sukun, sebelumnya dhammah, maka dia wajib tafkhim, tebal. Seperti yang pertama juga tebal. Wal asr, asr, ra-nya tebal. Ini sama, khusur, khusur, khusur. Nah, kebiasaan kita khusr, khusr. Padahal ra ini dia wajib dibaca tebal. Perhatikan kaidahnya. Ra sukun karena waqaf, sebelumnya sukun, sebelumnya fathah atau dhammah wajib dibaca tafkhim, tebal. Misal wal asr, ra itu tebal. Wal asr, bukan wal asr, asr, wal asr, ra tebalkan. Akbar, bar, kan tebal. Wal asr, ini juga khusur, khusur, khusur. Baik, kita akan bahas per huruf. Ada huruf lam, sudah kita bahas. Kemudian huruf fa. Fa ujung gigi seri atas bertemu dengan parut bibir bagian bawah. Fi. Lafi, fi, lafi. Kemudian huruf kha dari tenggorokan bagian atas. Kha, kha. Dan dia ada suara ngorok. Tetapi jangan berlebihan. Kha, tipis dia. Kha, kha, hu, hu. Kemudian sin sudah kita bahas. Ra. Ra ujung lidah bertemu dengan gusi dua gigi seri atas. Ra. Dan ingat, ra punya sifat takrir, getaran. Tetapi getarannya tidak boleh lebih dari sekali. Ra, 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 ra. Ra, ri, ru. Jadi sekali saja getarannya. Bukan ra, ri, ru. Tidak seperti itu, tapi sekali saja. Ra, ri, ru. Baik, kita praktekkan ini. Ini kebanyakan yang salah di sini, yang di khusurnya. Baik, kita praktekkan, dengarkan dan ulangi. La fi khusur. La fi khusur. La fi khusur. Jadi praktekkan ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, bar, tebalkan bar. Ini khusur, tebalkan. Baik, kita praktekkan seluruhnya ayat yang kedua dari surah Al-Asr. Dengarkan dan ulangi. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Pak Taufik. Nah, ini masih belum. Ada beberapa imam yang tidak membaca ra-nya.
khusr. Wal as innal insana lafi khusr. Dia zalim terhadap huruf ra. Dia akan dianggap tidak ada. Tetap dia punya hak, yaitu setengah huruf. Khusr, 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 ra. Mas Fakih. Innal insana lafi khusr. Jadi ini ada hukum ikhfa, tahan 2 sampai 3 harokat. Innal insana. Coba lagi. Innal insana lafi khusr. Nah, khusr. Baik. Mas Lingga. Innal insana lafi khusr. Insana. Ada 2 harokat matobi. Coba lagi. Innal insana lafi khusr. Nah, khusr. Tebalkan lagi nanti untuk ra-nya. Pak Gun. Innal insana lafi khusr. Nah, ini belum. Khusr, ra-nya belum tebal. Pak Asmane? Pak Danil. Enggak, Pak Danil. Innal insana lafi khusr. Nah, masih khusr. Berarti dia tapi khusr seperti kita menggunakan ra, khusr, ra. Kembalikan ke ra. Khusr, ra. Tebal. Pak Joko, monggo Pak Joko. Innal insana lafi khusr. Khusr. Nah, dilatih untuk biar tebal ra-nya. Khusr, ra. Pak Malih? Innal insana lafi khusr. Oke. Selamat Tuhan kalau disambung dengan ayat selanjutnya. Innal insana lafi khusrin illa. Nah, selamat. Jadi dari awal disambung. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Nah, selamat. Boleh disambung. Tapi ada kaidah-kaidah dalam penyambungan. Nanti ke depan setelah kita bahas kaidah dalam menyambung ayat. Karena ada beberapa imam yang walaupun bukan kesalahan jali. Kesalahan jali itu yang merusak makna, tapi ada beberapa yang ya kesalahan khafi dalam menyambung ayat. Tapi belum kita bahas dalam pembahasan ke depan. Baik, Pak Yusuf. Innal insana lafi khusr. Nah, belum. Khusr. Baik. Pak Yanto. Innal insana Lafi. Lafi. Coba ulang. Innal insana lafi khusr. Nah, sudah lumayan nih. Alhamdulillah. Pak Barin. Innal insana lafi khusr. Ini Mas khusr. Jadi lepaskan dulu sinnya khusr. Jadi karena sin punya sifat rokhawah, maka alirkan suara. Khusr. Baik, Pak Mustafa. Baik. Pak Suroto.
Belum. Khusr. Khusr. Roknya tebalkan. Pak Jumingan. Jangan dipercepat. Khusr. Ingat, sin punya sifat rokhawah. Jadi alirkan suara sama-sama. Jangan kemudian malah dipercepat. Khusr. Tapi khusr. Khusr. Jadi dialirkan sama dengan yang pertama. Wal asr. Asr. Jadi dialirkan dahulu baru masuk ke ra. Nah, nanti dilatih jangan sampai kita mempercepat. Berarti itu tidak memenuhi hak huruf. Wal asr, tapi wal asr, asr. Innal insana lafi khusr. Jadi tetap kita penuhi hak hurufnya dan sifat hurufnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sekian dari kami, semoga bermanfaat.